Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran kali ini, pelajaran sejarah Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan kalian bisa memaknai dari setiap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme itu terdapat pada 4 bidang. Yang pertama ada bidang politik, kemudian bidang ekonomi, kemudian bidang sosial budaya, dan terakhir ada bidang pendidikan. Nanti Ibu akan bahas satu persatu. Di bidang politik, dampak adanya kolonialisme yaitu yang pertama, bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, pada saat itu awalnya sebelum kedatangan orang-orang Belanda, bupati itu sistemnya turun-temurun ya, dan sistemnya itu diberikan upah bukan digaji. Namun ketika adanya Belanda, bupati itu dijadikan sebagai pegawai negeri dan digaji seperti itu ya. Oke, poin yang kedua yaitu mengenai Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Sebelumnya Jawa itu pada zaman Dendles dibagi menjadi 19 bagian, dan waktu zamannya Raffles itu dibagi menjadi 19 bagian. Kemudian pada awalnya hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Nah, seperti yang Ibu sampaikan juga kala itu waktu kelas 10 ngebahas tentang Indonesia itu adalah wilayah kerajaan, di mana setiap kerajaan itu memiliki hukum adat masing-masing. Tetapi karena adanya kolonialisme atau kedatangan orang-orang Belanda, hukum adat tersebut sudah menghilang dan digantikan menjadi hukum barat modern. Ayo, ada yang udah tahu belum hukum barat modern itu seperti apa? Nah, hukum barat modern adalah hukum yang sampai saat ini sedang kita lakukan ada di Indonesia, yaitu adanya penjara. Jadi penjara adalah hasil dari budaya ya, yang dihasilkan ketika kita dijajah oleh Belanda begitu. Kemudian poin terakhir adalah Belanda dan Inggris campur tangan terhadap kerajaan yang menyebabkan keruntuhan kekuasaan raja-raja pribumi. Karena adanya campur tangan tersebut, raja-raja sudah tidak memiliki kekuasaan di kerajaannya masing-masing dan menyebabkan beberapa kerajaan itu runtuh karena campur tangannya Belanda dan Inggris. Kemudian di bidang ekonomi ada 4 poin. Poin pertama adalah perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, sedangkan di Sumatera mengalami kesulitan sehingga dilakukan transmigrasi untuk mendapatkan tenaga kerja. Seperti yang kalian ketahui bahwa pusat dari kekuasaan Belanda kala itu di Pulau Jawa, sehingga kehidupan di Pulau Jawa itu lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, termasuk pada sistem perkebunan di Pulau Jawa itu lebih baik dibanding dengan Pulau Sumatera, sehingga orang Belanda tidak mau rugi dan melakukan transmigrasi orang-orang Jawa yang sudah berpengalaman dalam mengurus perkebunan itu dikirim ke luar pulau yaitu Sumatera untuk mengelola perkebunan Sumatera supaya menjadi subur seperti itu. Nah, yang kedua adalah eksploitasi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran dunia internasional. VOC adalah kongsi dagang orang-orang Belanda, di mana tujuan mereka ada di Indonesia yaitu untuk menguasai dan memonopoli perdagangan Indonesia. Nah, dulu kan Indonesia itu
sering melakukan perdagangan antar pulau ya. Setiap kerajaan mereka berlayar menggunakan kapal tentunya untuk melakukan perdagangan. Namun karena ada VOC itu sering mengganggu kapal-kapal yang sedang berlayar untuk berdagang, sehingga pedagang-pedagang Indonesia banyak yang hancur atau bangkrut seperti itu. Kemudian poin ketiga yaitu Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, yaitu adanya pembangunan kereta api. Nah, kereta api ini dilakukan awalnya tujuannya untuk memperlancar perdagangan supaya mempermudah mobilitas pengiriman barang-barang. Namun karena adanya pembangunan rel kereta api ini ternyata menyebabkan atau menumbuhkan kota-kota baru seperti itu ya. Kemudian poin keempat yaitu kebijakan tanam paksa menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah, Belanda sebagai eksportir, dan orang timur terutama Tiongkok itu sebagai perantara. Kembali lagi bahwa kala itu Indonesia dilakukan sistem tanam paksa ya, yaitu menanam tanaman yang laku di pasaran internasional. Apakah kalian masih ingat tanaman apa saja yang laku di pasar internasional? Oke, satu yaitu ada tebu, ada kopi, ada teh, dan ada tembakau, termasuk pada rempah-rempah juga ya. Nah, Indonesia itu hanya menyediakan bahannya saja gitu, sedangkan yang menjual itu adalah orang-orang Belanda. Kemudian hasil dari penjualan tersebut yaitu dikelola dan diberikan kepada orang-orang Belanda seperti itu. Nah, setelah Ibu jelaskan dua dampak di bidang politik dan bidang ekonomi, nah ternyata ada hal yang menarik dan penting untuk kita ketahui. Oleh karena itu, kita simak bareng-bareng yuk. Nah, dampak dari politik dan ekonomi itu adalah usaha perluasan daerah kekuasaan Belanda dengan kekerasan dan perang melalui kontrak atau perjanjian dengan raja-raja, bahkan dengan tipu muslihat. Akhirnya Kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda, dan pada masa inilah dikenal batas wilayah negara Indonesia dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua. Batas tanah Hindia Belanda bagian timur di Papua ini telah disepakati dengan perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1895. Ayo coba kalian bayangkan betapa gigihnya orang Belanda kala itu untuk memperjuangkan atau memperluas wilayah kekuasaannya. Mungkin awalnya Belanda tidak berpikir bahwa Indonesia akan keluar dari kekuasaan Belanda gitu, sehingga dia terus berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya. Namun sayangnya Belanda akhirnya kalah juga, dan akhirnya Indonesia bisa merdeka dengan wilayah seperti ini yang bekas dari jajahan Belanda. Kemudian pada bidang sosial budaya ada 4 poin yang akan Ibu bahas. Yang pertama itu pembentukan kelas oleh Belanda. Belanda membuat kelas 1 itu untuk orang-orang yang berkulit putih, kelas 2 itu untuk orang timur asing, dan kelas 3 itu untuk orang-orang pribumi. Bisa lihat gambar di samping ada 3 kelas ya. Kelas 1 itu posisinya paling atas, otomatis orang-orang yang berkulit putih itu golongannya ada paling atas gitu ya, atau derajatnya itu paling atas. Kemudian kelas 2 itu orang timur asing ada di kelas menengah. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia itu adalah kelas 3. Betapa sedihnya, betapa kejamnya Belanda meskipun sedang ada di Indonesia, tapi memposisikan rakyat Indonesia-nya itu di posisi paling rendah seperti itu ya. Kemudian yang poin kedua adalah hilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan oleh pegawai pemerintahan. Kembali lagi pada bidang politik ya, di mana raja-raja sudah tidak berkuasa dan digantikan oleh orang-orang pekerja
Belanda seperti itu. Kemudian yang poin ketiga adalah ikatan tradisional melemah karena upacara adat ditiadakan. Upacara-upacara adat yang awalnya terjadi pada setiap kerajaan-kerajaan lama-kelamaan sudah melemah dan menghilang karena upacara adat tersebut sudah lama tidak dilakukan karena adanya larangan dari orang-orang Belanda. Dan poin terakhir adalah terjadinya culture shock. Culture shock adalah mendapatkan budaya gitu ya, kaget dengan budaya luar gitu yang baru karena Indonesia yang awalnya masih budayanya tradisional kemudian kedatangan orang-orang Eropa yang dimana membawa budaya-budaya baru yaitu budaya-budaya barat seperti itu. Salah satu culture shock yang kita ketahui adalah ternyata orang-orang Belanda juga membawa budaya atau agama Kristen ke Indonesia, di mana awalnya orang Indonesia hanya beragama Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian poin terakhir adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan yaitu munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia itu akhirnya bisa membaca dan menulis sehingga menjadi tenaga kerja perusahaan Belanda. Yang bersekolah hanya orang-orang berada ya atau orang-orang kaya termasuk keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Kembali lagi tujuan dari adanya Belanda mengadakan atau menyuruh rakyat Indonesia untuk bersekolah itu karena apa? Karena Belanda ingin menjadikan orang-orang yang disekolahkan oleh Belanda itu menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda seperti itu ya. Dan kemudian melihat orang-orang Indonesia ya ada yang bisa membaca, ada yang bisa menulis sehingga orang-orang Indonesia merasa geram, kemudian tumbuhlah rasa cemburu sosial. Kemudian Indonesia membentuk pendidikan sendiri di luar Belanda. Nah, pendidikan yang dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri yaitu yang pertama ada pendidikan Budi Utomo yang dibangun pada tahun 1908, kemudian yang kedua ada Muhammadiyah yang dibangun pada 1900 dan Perguruan Nasional Taman Siswa yang dibangun ketika tahun 1922. Oke, segitu materi dari Ibu. Terima kasih sebelumnya. Tapi ingat bahwa meskipun banyak dampak positif yang kita rasakan saat ini, tapi ingatlah bahwa yang namanya kolonialisme dan imperialisme adalah tetap bencana bagi kemanusiaan, termasuk Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa memaknainya. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.